Kisah dalam video ini merupakan kisah yang saya alami sendiri saat diri saya pertama kali dihampiri oleh sosok kodam penjaga. Saya harap melalui kisah ini dapat memberikan sedikit pengetahuan untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel dimana yang akan membahas berbagai pengalaman, berbagai perjalanan, serta berbagai pengetahuan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Saya yakin untuk teman-teman yang sedang menonton video ini pasti ada yang pernah mengalami sebuah pengalaman, mengalami sebuah kejadian yang merubah sudut pandang, yang merubah pola pikir, ataupun mengubah jalan kehidupan teman-teman. Sama halnya dengan diri saya pernah mengalami sebuah kejadian di mana kejadian tersebut merubah sudut pandang saya mengenai dunia supranatural. Pengalaman ini adalah pengalaman di mana saat pertama kali diri saya dihampiri oleh sosok kodam penjaga. Tentu saja pengalaman ini tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya dan akan saya bagikan di dalam video ini. Serta saya harap pengalaman yang saya ceritakan dapat memberikan sedikit pelajaran serta pengetahuan untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Untuk teman-teman yang baru saja mengeklik video ini, saya minta dukungannya dengan klik like, subscribe, serta apabila teman-teman yang sedang menyaksikan video ini memiliki sebuah pertanyaan dari pengalaman supranatural yang teman-teman alami, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab di setiap akhir video saya. Tidak usah banyak bicara lagi. Inilah pengalaman yang pernah saya alami saat diri saya dihampiri oleh sosok kodam penjaga. Cerita ini dimulai saat saya masih kecil, teman-teman. Tidak banyak yang berbeda antara diri saya dengan anak-anak pada umumnya. Saya terlahir di keluarga yang lengkap. Saya memiliki seorang kakak perempuan. Namun ada satu hal yang saya anggap mungkin agak sedikit berbeda antara diri saya dengan anak-anak pada umumnya. Mungkin kebanyakan pada anak-anak saat masih kecil, saat berusia 1 atau 2 tahun, akan menangis apabila diri mereka seringkali ditinggal oleh orang tuanya. Kebanyakan mungkin anak-anak kecil akan menangis ketika diri mereka sedang sendiri. Namun tidak halnya dengan diri saya, teman-teman. Ketika saya masih kecil, kurang lebih ketika saya berumur 1 atau 2 tahun, saya seringkali ditinggal oleh orang tua saya. Saya seringkali ditinggal beraktivitas oleh orang tua saya. Saya seringkali ditaruh dalam sebuah tempat tidur bayi dan saya bisa ditinggal bukan hitungan menit, bukan 1 atau 2 jam, tapi saya seringkali ditinggal berjam-jam. Bahkan saya bisa ditinggal sampai 6 jam. Saya sama sekali tidak menangis, saya tidak rewel. Tentu saja orang tua saya beranggapan bahwa diri saya ketika masih kecil merupakan anak yang tidak rewel dan tidak membuat orang tuanya kesusahan dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Namun teman-teman, yang tidak orang tua saya ketahui, di saat saya ditinggal, di saat diri saya sendiri, sejatinya saya tidak benar-benar sendiri. Ketika saya masih kecil, saya masih teringat jelas. Saat diri saya seorang diri, saat diri saya ditinggal, saya tidaklah benar-benar sendiri. Ada satu sosok yang seringkali menemani diri saya. Sosok tersebut memiliki perawakan tinggi besar, bahkan ada tanduk di kepalanya, dan memiliki sedikit taring di mulutnya.
Sosok inilah yang seringkali menemani diri saya saat saya sendiri. Sosok inilah yang seringkali mengajak saya bermain. Tentu saja diri saya yang masih kecil tidak takut dengan sosok tersebut, karena saya mengira semua orang di sekitar saya, semua keluarga saya pun mengetahui keberadaan sosok tersebut. Bahkan sampai saya tumbuh dewasa, sampai saya berumur 5 atau 4 tahun, sosok tersebut masih seringkali muncul dan menemani diri saya saat saya seorang diri. Namun, bertambahnya usia saya bukan hanya sosok tersebut yang saya lihat. Banyak sosok-sosok lain seperti wanita, seperti anak-anak, ataupun seperti manusia pada umumnya yang saya lihat. Dan tentu saja tidak ada rasa takut dalam diri saya, karena saat itu saya mengira apa yang saya lihat juga dilihat oleh orang lain. Semakin bertambahnya usia saya, tentu saja semakin banyak makhluk alam gaib yang saya jumpai. Ketika siang hari, di saat diri saya masih kecil diajak berbelanja ke sebuah pasar, seringkali saya melihat seseorang yang memiliki tubuh manusia, namun mempunyai kepala hewan. Bahkan, saya seringkali menjumpai seorang ibu-ibu yang menggendong anak kecil. Namun, anak tersebut memiliki wajah yang sangat pucat. Bahkan saya seringkali melihat seseorang yang jalan atau lewat di depan saya, namun orang tersebut diikuti oleh salah satu makhluk yang rupanya tidak seperti manusia. Bahkan tidak jarang ketika saya diajak pergi makan, ketika saya diajak mengunjungi sebuah restoran, ada sosok makhluk alam gaib yang meludahi makanan-makanan tersebut. Jika teman-teman bertanya apakah diri saya waktu masih kecil takut melihat sosok makhluk alam gaib, saya jawab tidak. Dikarenakan ketika saya masih kecil belum ada siaran-siaran televisi yang menayangkan kekejaman makhluk alam gaib. Bahkan di dalam keluarga saya sendiri pun tidak pernah berbicara atau menceritakan mengenai hal-hal dunia supranatural. Dan sekali lagi, saya masih berpikir, ketika saya mampu melihat makhluk-makhluk alam gaib tersebut, orang-orang di sekitar saya pun juga bisa melihat sosok-sosok tersebut. Hal inilah yang membuat diri saya sama sekali tidak takut melihat makhluk alam gaib. Namun semuanya itu berubah, teman-teman, ketika orang tua saya dikunjungi salah satu kerabat mereka. Kerabat orang tua saya mendatangi rumah saya dengan membawa anaknya yang usianya tidak jauh berbeda dengan diri saya. Namun yang membuat saya heran saat itu adalah anak dari kerabat orang tua saya ini ketika memasuki rumah saya langsung menangis ketakutan. Anak ini menangis, menjerit, sembari menunjuk ke salah satu sudut di dalam rumah saya. Tentu saja rasa penasaran dalam diri saya semakin besar, karena saat anak ini menangis dan menunjuk salah satu sudut di rumah saya, di sudut tersebut terdapat sosok makhluk alam gaib yang selama ini menemani diri saya saat saya seorang diri. Karena rasa penasaran saya yang begitu besar, akhirnya saya mendengarkan pembicaraan orang tua saya dengan kerabatnya. Dari pembicaraan tersebut, saya baru mengetahui, teman-teman, ternyata selama ini apa yang saya lihat, ternyata selama ini sosok yang selalu menemani diri saya saat saya seorang diri merupakan makhluk alam gaib. Semenjak kejadian itu, semenjak saya mengetahui bahwa apa yang saya lihat ternyata tidak dilihat oleh orang lain, rasa takut dalam diri saya mulai muncul, teman-teman. Saya mulai takut saat saya berada sendiri. Saya mulai takut saat saya harus berada di rumah saya seorang diri. Bahkan ketika saya melewati sebuah tempat yang terdapat banyak makhluk alam gaib, saya akan lari ataupun saya akan menghindar, karena saya sudah mulai paham dan saya sudah mulai takut. Seiring berjalannya waktu, rasa takut yang tumbuh dalam diri saya membuat saya tidak bisa lagi melihat makhluk alam gaib, teman-teman.
Secara perlahan, saya sudah mulai tidak lagi sering melihat sosok-sosok makhluk alam gaib di dalam hidup saya. Tapi teman-teman, walaupun saya sudah tidak lagi melihat makhluk alam gaib, terkadang di saat saya sedang sakit, makhluk-makhluk alam gaib yang dulu sering saya lihat, makhluk alam gaib yang dulu seringkali menemani saat saya seorang diri, muncul, datang dan menghampiri diri saya. Bahkan di saat saya sakit, seringkali saya melihat tubuh saya sendiri terbaring di ranjang. Saat saya sakit, seringkali saya berjalan keluar menuju halaman rumah, menuju tempat-tempat tertentu. Walaupun sejatinya tubuh fisik saya sedang berada di rumah, terbaring sakit. Apa yang saya alami ini pernah juga saya coba ceritakan kepada orang tua saya, teman-teman. Namun, mungkin di saat waktu itu umur saya masih sangat kecil. Orang tua saya beranggapan apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan merupakan halusinasi yang muncul dikarenakan saya sedang sakit. Oleh karena itu, setiap pengalaman, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup saya telan mentah-mentah sendiri, teman-teman. Bahkan, saya saat masih kecil mencoba agar tidak sakit dan menjaga kondisi tubuh saya. Dikarenakan sudah pasti saat saya sakit, saya akan berinteraksi dengan makhluk alam gaib. Dan hal itu membuat saya sangat takut. Kejadian ini terus berlangsung, teman-teman, sampai saya beranjak remaja. Kejadian itu terus berlanjut sampai saya remaja. Namun, ketika saya remaja, saya mulai berpikir, mungkin apa yang dikatakan oleh orang tua saya itu benar. Apa yang terjadi kepada saya, apa yang saya alami ketika saya sakit, merupakan halusinasi yang muncul ketika tubuh saya lemah. Singkat cerita, saya telah duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 2. Dan saya memiliki seorang teman yang kita sama-sama satu kelas. Suatu hari saya mengunjungi rumah teman saya tersebut. Saya datang ke rumah teman saya tersebut. Namun, setibanya saya di rumah teman saya, ternyata orang tua dari teman saya ini merupakan seorang ahli supranatural, di mana orang tua dari teman saya ini seringkali menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Di mana orang tua teman saya ini seringkali mengoleksi benda-benda pusaka dan disimpan dalam rumah mereka. Layaknya seperti anak pada umumnya, layaknya pada remaja pada umumnya, saya pun bermain di rumah teman saya mengobrol, saya nongkrong dan sebagainya. Namun, di saat saya berada di rumah teman saya, ada salah satu lukisan yang menarik perhatian saya, teman-teman. Lukisan tersebut menggambarkan seorang laki-laki yang tua memiliki jenggot panjang. Saya sangat tertarik kepada lukisan tersebut. Bahkan saya beberapa kali menyentuh lukisan tersebut. Bahkan satu momen saya sempat bertanya kepada teman saya, apa lukisan tersebut dan dari mana lukisan tersebut? Teman saya menjawab lukisan tersebut hanyalah cenderamata yang didapatkan ayahnya dari seseorang yang berada di Pulau Jawa. Mengetahui lukisan tersebut hanyalah sebuah cenderamata dan pajangan. Tentu hal ini tidak membuat saya takut, teman-teman. Saya tetap menyentuh beberapa kali lukisan tersebut. Entah mengapa ada rasa dorongan, rasa tertarik terhadap lukisan tersebut. Singkat cerita, setelah saya mengunjungi rumah teman saya pulang ke rumah. Dan pada malam hari ketika saya ingin beristirahat, saya memejamkan mata saya. Ketika saya memejamkan mata saya, seketika tubuh saya tersedot ke dalam sebuah lubang hitam, teman-teman. Kurang lebih 10-15 detik saya berada dalam lubang tersebut. Sesampainya di ujung lubang tersebut, ternyata saya telah tiba kembali di rumah teman saya. Saya telah tiba tepat di depan lukisan yang saya sentuh di siang hari. Namun bedanya, kali ini di samping lukisan tersebut terdapat satu sosok kakek-kakek yang sangat mirip di dalam lukisan tersebut. Tentu saja hal itu membuat saya kebingungan, teman-teman. Namun, belum sempat saya tanyakan kepada sosok tersebut, mengapa saya ada di sini. Sosok tersebut telah menyentil saya, teman-teman. Sosok tersebut menyentil kepala saya, dan seketika sosok tersebut menyentil saya pun langsung kembali ke kamar saya.
Namun, setelah saya kembali ke kamar saya langsung merasakan sakit. Saya langsung meriang, saya langsung pusing, saya merasakan lemah di sekujur tubuh saya. Saya langsung sakit kurang lebih selama 3 hari, teman-teman. Tentu saja orang tua saya merasa panik dan kebingungan. Mengapa saya bisa tiba-tiba sakit? Mereka mengira saya mengalami demam berdarah ataupun tipes. Bahkan sempat saya ingin dibawa ke rumah sakit. Namun, sebelum saya dibawa ke rumah sakit, secara tiba-tiba pun saya kembali pulih. Namun tidak berakhir di situ, teman-teman. Ketika saya sembuh dari sakit saya, di hari keempat, saya sama sekali tidak merasakan lapar dan haus. Di hari keempat, hari kelima, dan hari keenam, saya sama sekali tidak makan dan tidak minum. Bahkan, tubuh saya sama sekali tidak lemas. Walaupun saya sama sekali tidak makan dan tidak minum. Tentu saja hal ini membuat orang tua saya pun menjadi kebingungan. Mengapa saya bisa bertahan? Walaupun selama 3 hari saya tidak makan dan tidak minum. Karena sejatinya sepanjang hidup saya tidak pernah melakukan puasa. Di hari ke-7 barulah saya merasakan haus. Di hari ke-7 barulah saya mulai minum, teman-teman. Namun di hari ke-7 ini saya masih tetap tidak merasakan lapar. Saya masih tetap bisa beraktivitas walaupun saya hanya minum dan saya tidak makan. Hal ini pun terjadi selama 3 hari. Pada hari ke-10 barulah saya merasakan lapar, teman-teman. Barulah saya memasukkan makanan ke dalam tubuh saya. Namun di hari ke-10 inilah saya mulai bisa kembali melihat sosok makhluk alam gaib. Saya mulai bisa berinteraksi dengan makhluk alam gaib walaupun saya sedang tidak sakit. Pastinya hal ini membuat saya menjadi takut dan menjadi kebingungan. Mengapa kemampuan yang telah lama hilang kembali muncul di dalam hidup saya? Kejadian yang saya alami saat saya bertemu dengan sosok yang mirip dengan lukisan tersebut. Sampai saya bisa kembali melihat makhluk alam gaib, saya ceritakan kepada teman saya. Saya ceritakan semuanya secara detail ke teman saya. Lalu, teman saya ini pun menceritakan apa yang saya alami kepada orang tuanya. Sontak orang tuanya sangat terkejut, teman-teman. Karena sepengetahuan orang tuanya, lukisan yang saya sentuh, lukisan yang saya lihat, lukisan yang saya mainkan, itu hanyalah sebuah cenderamata semata, teman-teman. Itu hanyalah sebuah pajangan semata, bukan merupakan benda-benda pusaka yang memiliki sosok kodam di dalam lukisan tersebut. Karena saking penasarannya, ayah dari teman saya ini pun melakukan sebuah ritual, melakukan sebuah mediasi untuk membuktikan apakah memang benar ada sosok kodam di dalam lukisan tersebut. Setelah orang tuanya melakukan proses mediasi, betapa terkejutnya mereka, teman-teman. Ternyata dalam lukisan tersebut memang terdapat sosok makhluk alam gaib. Dan dalam proses mediasi tersebut, sosok makhluk alam gaib memasuki salah satu tubuh anggota keluarga mereka dan berkata bahwa makhluk tersebut ingin berada dan mendampingi diri saya. Semenjak kejadian itulah saya mulai bisa mengasah berbagai macam kemampuan supranatural di dalam diri saya. Bahkan di saat itulah awal saya melangkah menjelajahi dunia supranatural. Itulah sepenggal cerita supranatural yang pernah saya alami di dalam hidup saya. Kisah ini merupakan kisah saat pertama kali diri saya dihampiri oleh sosok kodam penjaga. Tentu saja cerita yang saya ceritakan ini merupakan kisah nyata yang benar-benar saya alami. Pastinya masih banyak cerita-cerita lain mengenai pengalaman supranatural yang pernah saya alami dan akan saya ceritakan dalam channel ini. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang baru saja menonton video saya atau teman-teman yang baru saja mengeklik video ini, silakan klik subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan berbagai cerita, berbagai pengalaman serta berbagai pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya.
Dan untuk teman-teman yang mungkin saja memiliki pengalaman supranatural yang lebih menarik dari pengalaman saya, silahkan tulis di kolom komentar. Karena pengalaman-pengalaman dari teman-teman akan saya pilih dan akan saya bacakan dan saya ceritakan di video selanjutnya. Sampai di sini video saya. Salam Indigo, salam topeng.